Halo semuanya, semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita akan membahas alur kisah film yang sangat menarik, yang berjudul Armored. Mengisahkan tentang petugas keamanan yang bertugas mengantarkan uang sebanyak 42 juta US dollar. Namun, mereka malah merencanakan sesuatu, seakan-akan uang yang mereka antarkan dirampok. Padahal, mereka sendirilah yang membajaknya. Di sebuah kamar terlihat seseorang pria kulit hitam yang bernama Taylor. Ia adalah mantan tentara yang pernah bertugas di Irak, dan kini hanya tinggal berdua dengan sang adik yang bernama Jimmy. Selepas meninggalnya orang tua mereka, sekarang ia mengalami kesulitan ekonomi. Ia juga menggadaikan rumahnya kala itu ke bank, demi untuk mengobati sang ayah. Lalu, ini adalah temannya Taylor yang bernama Mike. Mike inilah yang mengajak Taylor bergabung dengan Eagle Shield, sebuah lembaga keamanan untuk menjaga dan mengawal pengiriman uang dengan mobil berlapis baja. Selain Taylor, Mike juga mempunyai tim yang selalu bersamanya, yaitu Dobbs, Queens, Baines, dan Palmer. Kemudian mereka bergegas untuk ditugaskan membawa sejumlah uang ke bank. Ini juga hari pertama Taylor dalam mengawal pengiriman uang. Lalu Baines mengatakan bahwa kita sedang diawasi karena ada mobil hitam yang sudah memutar 2 kali. Taylor yang saat itu berada di belakang mobil merasa sangat panik dan sedikit gugup. Mobil pun terus berjalan dengan hati-hati, namun seketika mobil pun mogok. Mereka yang panik langsung berusaha menyalakan mobil tersebut. Terlihat mobil hitam mendekati mereka. Lalu orang tersebut menaruh bom di kaca mobil dan seketika bom meledak. Namun, ternyata itu hanyalah sebuah petasan. Ternyata, mereka hanya mengerjai Taylor. Malam harinya, lalu mereka berkumpul di sebuah bar. Mereka semua menertawakan Taylor yang saat itu terlihat sangat panik. Sambil merayakan kelulusan Taylor, dan Taylor resmi bergabung di anggota Eagle Shield. Lalu mereka berlanjut mengobrol sambil bermain biliar. Di sini Mike menceritakan tentang kasus pembajakan Eagle Shield yang pernah terjadi di tahun 1988. Uang sebanyak 40 juta US dollar hilang, dan sampai saat ini, kasus tersebut tidak pernah terungkap. Lanjut ke scene berikutnya, di mana Taylor telah pulang ke rumah, dan melihat Jimmy sedang melukis di tembok rumahnya. Melihat kejadian tersebut, Taylor pun kesal, melihat kelakuan adiknya tersebut. Namun, ia tidak bisa terlalu memarahinya, karena Taylor sangat menyayangi Jimmy. Lanjut keesokan harinya. Seperti biasa, Taylor sudah sampai di tempat kerja. Terlihat pimpinan mereka sedang menginstruksikan untuk mengantar uang ke bank yang mereka tuju. Lalu di mobil, Mike menceritakan sebenarnya kemana uang tersebut hilang dan pelakunya tidak pernah terungkap. Ternyata pelakunya adalah si pengantar uang itu sendiri. Seperti biasa, Mike mengantarkan Taylor pulang, namun mereka mampir sebentar untuk makan hotdog dan berjalan. Lalu Mike memberitahu Taylor bahwa ia akan mengantarkan uang sebanyak 42 juta US dollar bersama teman-temannya yang akan diantarkan besok pagi. Tapi mereka merencanakan akan membajaknya dan mengajak Taylor untuk bergabung sehingga ia bisa mendapatkan banyak uang. Taylor kaget mendengar apa yang ia katakan. Taylor tidak menyangka bahwa Mike akan melakukan itu. Lalu Taylor menolak dengan keras, tapi Mike masih berusaha untuk membujuk Taylor agar ia bisa ikut bergabung dalam membajak uang tersebut. Mike mengatakan bahwa ia besok pagi akan menjemputnya di halte biasa. Namun Taylor mengatakan tidak, lalu meninggalkan Mike sendiri. Sesampainya di rumah, Taylor melihat ada seseorang dari yayasan yang ingin mengambil hak asuh Jimmy. Karena penghasilan Taylor tidak bisa mencukupi kebutuhan Jimmy. Ditambah, Jimmy jadi tidak fokus untuk bersekolah. Namun Taylor menolak dengan sangat keras bahwa ia tidak mau dan tidak akan dipisahkan bersama Jimmy karena Jimmy adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Keesokan harinya, Mike pun menjemput Taylor di halte. Di halte biasa ia menunggu, namun Taylor tidak ada di tempat. Mike berpikir bahwa Taylor tidak akan ikut dalam misi ini. Ketika Mike sampai di tempat kerja, Mike mengatakan bahwa kita akan melakukan ini tanpa Taylor. Namun, tidak lama kemudian Taylor muncul dan berkata kepada mereka
bahwa ia akan ikut, tapi dengan syarat tidak akan ada pembunuhan, tidak ada darah. Mereka pun sangat setuju karena mereka hanya ingin membajak uang tersebut. Lalu mereka semua bersiap-siap dan menuju lokasi bank tersebut. Sesampainya mereka di lokasi, mereka pun terlihat sedikit gugup. Setelah dilakukan pengecekan, lalu mereka pun bersiap membawa peti yang berisi uang sebanyak 42 juta US dollar untuk dikirim ke tujuan. Setelah setengah perjalanan, Mike meminta Taylor untuk melapor. Eagle 12 control. Go ahead 12. Di sini Taylor terlihat sangat gugup karena ini bertentangan dengan hati dan perasaan Taylor yang sebenarnya tidak mau melakukan ini semua. Mereka pun berlanjut melakukan perjalanan menuju lokasi di mana sudah ditentukan untuk meletakkan uang yang mereka bajak tersebut di sebuah pabrik baja yang sudah terbengkalai. Setelah sampai, mereka membuka peti tersebut. Dan merasa sangat bahagia karena membayangkan mereka semua akan kaya raya. Lalu semua tim bergegas memindahkan uang tersebut ke sebuah tempat yang sudah mereka siapkan. Dan di saat mereka sedang memindahkan uang tersebut, Quinn melihat seorang gelandangan di tempat itu. Lalu mereka mencoba mengejar gelandangan itu karena gelandangan itu telah melihat aksi mereka. Setelah tertangkap, mereka pun panik karena gelandangan tersebut telah melihat wajah mereka. Lalu di tengah keributan mereka, gelandangan itu berusaha kabur. Melihat gelandangan itu kabur, Ben yang saat itu memegang senjata melihatnya dan langsung menembak gelandangan tersebut. Melihat gelandangan itu sekarat, dengan hati nuraninya Taylor bergegas menolong gelandangan tersebut untuk ia bawa ke rumah sakit. Namun ketika Taylor sedang membawa gelandangan itu, Mike lalu menembak gelandangan itu hingga tewas di tempat. Melihat kelakuan gila tersebut, Taylor pun panik lalu masuk ke dalam mobil yang masih berisi uang lalu menguncinya dari dalam. Kemudian Mike menjelaskan kenapa ia terpaksa melakukan itu. Karena kalau sampai mereka terlihat orang lain, mereka pasti akan masuk penjara. Namun karena Taylor trauma akan tugasnya di Irak, Taylor pun merasa ketakutan dan ia juga tidak suka dengan apa yang telah terjadi. Lalu Taylor bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, radio pun mati seketika. Lalu Taylor menyalakan mesin mobil dan melarikan diri. Terjadilah kejar-kejaran antara Taylor dan Mike. Tapi sayangnya, Mike berhasil menghentikan Taylor, dan Taylor masih terjebak di mobil baja tersebut. Karena tabrakan tersebut, sirene tanda bahaya dari mobil lapis baja pun berbunyi dan terdengar sampai jangkauan yang cukup jauh, hingga terdengar oleh seorang polisi. Karena merasa curiga, ia pun bergegas mencari tahu sumber suara tersebut. Di sana Mike dan teman-temannya panik karena waktu mereka hampir habis. Karena dalam waktu yang ditentukan mereka tidak melaporkan posisi mereka ke pusat, polisi akan mencari mereka dan mereka pasti akan tertangkap. Jika mereka bisa lolos, mereka tetap akan menjadi buronan. Lalu Mike menemukan solusi yang gila. Mereka mencoba melepaskan pin baja lalu membunuh Taylor. Ketika polisi datang, mereka akan membuat kesaksian palsu bahwa Taylor tewas ketika menyelamatkan mereka. Namun, untuk membuka pin engsel baja bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka bergantian memukul engsel tersebut hingga lepas. Lalu Taylor melihat Dobbs, ia juga gelisah, dan Taylor membujuknya agar bisa menolongnya. Namun Dobbs juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu scene berpindah, di mana seorang polisi telah sampai di pabrik baja tersebut. Mengetahui hal tersebut, mereka pun panik dan Mike lalu keluar untuk mengelabui polisi tersebut. Lalu di sisi lain, Taylor mencoba menghidupkan sirine tersebut. Setelah sirine tersebut berhasil dibunyikan, dengan spontan Benz langsung menembak polisi tersebut. Hingga akhirnya mereka menyeret polisi tersebut masuk ke dalam pabrik. Melihat mereka sedang panik, Taylor mengambil kesempatan untuk keluar dan meledakkan bom di tumpukan uang tersebut.
Semua orang kaget melihat uang yang mereka simpan sudah terbakar. Quinn pun kesal dan akhirnya menembakkan mobil baja tersebut, namun tidak ada satupun peluru yang mampu menembusnya karena kekuatan mobil baja tersebut. Lalu Mike mempunyai ide untuk menculik Jimmy, adiknya Taylor. Mereka menculik Jimmy agar dapat mengancam Taylor, sementara yang lainnya masih berusaha untuk membuka pintu engsel tersebut. Lalu Taylor seketika membujuk Dobbs untuk mengambil sekering mesin mobil yang berada di jaket tersebut. Namun Dobbs ketahuan oleh Mike dan yang lainnya, hingga akhirnya Dobbs pun dibunuh oleh Palmer. Di dalam mobil, Taylor melakukan rencana dan menutup kaca mobil dengan uang agar aksinya tidak ketahuan oleh yang lain. Akhirnya Taylor membuka penutup bawah mobil dan berhasil keluar membawa radio yang dimiliki oleh polisi tersebut. Lalu menuju ke atas untuk mendapatkan sinyal agar segera datang pertolongan. Setelah sampai di atas, Mike mendengar ada sesuatu yang berbunyi. Lalu Mike menyuruh Palmer untuk segera memeriksanya. Hingga akhirnya, Palmer berhasil menemukan Taylor. Di sini Taylor membujuk Palmer agar menyudahi semua ini, agar menyerahkan diri dan kembali memulai menjalani kehidupan normal. Don't make it worse. Di sini batin Palmer pun bergejolak karena merasakan perbuatannya yang salah, sehingga Palmer tidak sanggup kalau harus membunuh yang kedua kalinya. Hingga akhirnya, Palmer pun putus asa, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan lompat dari atap pabrik tersebut. Lalu Taylor pun kembali ke mobil baja tersebut karena ia telah berhasil menghubungi bantuan. Sesaat kemudian, Quinn datang dengan membawa Jimmy. Mike mengancam akan membunuh Jimmy jika Taylor masih tidak mau keluar. Sebelum Taylor keluar, ia terlebih dahulu merakit bom dari senjata dan diletakkan di kotak uang tersebut. Taylor pun keluar dan menyerahkan diri. Lalu Quinn dan Ben masuk ke mobil untuk mengambil kotak uang tersebut. Seketika terjadilah ledakan. Akhirnya Quinn dan Ben tewas akibat ledakan tersebut, namun Mike hanya pingsan. Lalu Taylor mengamankan Jack dan Jimmy. Setelah berhasil diamankan, Taylor pun menuju mobil polisi tersebut untuk mencari bantuan. Mike yang sadar seketika langsung menabrakkan mobil polisi tersebut. Lalu Taylor berhasil keluar dan hanya bisa berlari untuk kabur dari kejaran Mike. Mike pun terus mengejar Taylor agar Taylor tertabrak. Namun, karena mobil Mike sangat kencang, Taylor pun melompat ke arah samping. Seketika mobil yang dikendarai Mike tersebut pun tergelincir hingga terbalik. Lalu, Mike pun tewas di tempat. Dan pada akhirnya, Taylor, Jimmy, dan Jack si polisi selamat. Polisi tersebut berhasil dirawat hingga pulih. Lalu ia menceritakan semua kejadian itu kepada pimpinan dari Eagle Shield. Akhirnya, Taylor pun mendapat penghargaan dan kenaikan pangkat karena telah berhasil menggagalkan aksi pembajakan dan berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi. Bagaimana menurut kalian dari film ini? Apa hikmah yang bisa diambil dari film ini? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.